Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, apa kabar kalian semua? Gimana marketnya ya? Masih bagus-bagus aja ya untuk BTC dan altcoins kalau kita perhatikan. Nah, karena kemarin rame yang nanya, "Bang, lu tradingnya di futures. Terus modalnya berapa gitu ya? Terus gimana cara analisanya?" Nah, untuk cara analisa kita buat di video terpisah ya. Karena video terpisahnya itu nanti cukup panjang, ya bukan cukup panjang lagi, sangat panjang. Gimana cara awal cari koinnya, gimana cara awal gambarnya dulu, harus digambar dulu ya, karena biar kita tahu, oh TP-nya di sini, SL-nya di sini, rasio banding win dan loss-nya seberapa, ya, baru kita bisa menggunakan teknik entry-nya. Nah, yang susah itu adalah analisa dan gambarnya. Entry-nya gampang bos, tinggal pencet 5 detik udah kelar kalian mau long atau mau short. Tapi gimana caranya biar setup itu berhasil dan menghasilkan uang? Itu dia ya. Nah, jadi sebelum kita bahas ya, di sini aku mau kasih tips gimana caranya membagi portofolio ya. Sekali lagi, membagi portofolio menjadi dua bagian, bukan menjadi dua bagian, menjadi sangat-sangat aman apalagi untuk pemula yang pengen belajar features ya. Sekali lagi ya, pemula yang pengen belajar features ya. Jadi lanjut aja, kita langsung bahas BTC terlebih dahulu update pada hari ini. Let's go. Video ini dipersembahkan oleh Binance Exchange. Jangan lupa untuk daftar Binance menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan kickback 20% dari setiap perdagangan yang kalian lakukan. Karena cuma di Binance, salah satu exchange yang menawarkan likuidasi paling lengkap, paling keras, dan juga paling terpercaya, yang tentunya tidak membuat spread kalian gede dan tentunya membuat harga kalian boncos. Dan jangan lupa sekali lagi daftar Binance menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi. See you. Oke, BTC hari ini ya sepertinya tidak ada perubahan dari yang tadi malam ya. Sempat ke TP2, nge-spike dikit ke 106.888. Ini 106 berapa nih? Saja tipis-tipis banget guys ya. Tipis banget kalian bisa lihat deh. Ya 106.800 ya. Jadi kurang Nggak sampai 100 dolar ya. 88 dolar doang gitu. Dan itu kecil banget untuk Bitcoin ya. Nah, terus kalau kita perhatikan di sini marketnya itu udah mulai breakout ya dan udah mulai memantul dari demand ya. Harusnya dia akan memang menuju upside targetnya ya. Nah, jadi dari kemarin main-mainnya masih aja di sini-sini ya. Sekitar zoning TP 1, kemudian baru tadi malam spike TP2 baru turun lagi, dan kemudian harusnya ada satu lagi kenaikan lagi ya, karena memang secara market, secara structure ini masih bullish kayak gitu ya. Sekali lagi ini masih sangat-sangat bullish, oke? Nah, jadi guys di sini kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan juga market yang cukup overflow ya. Nah, jadi kita harus punya strategi karena sesuai video-video aku yang kemarin yang udah aku jelasin juga ya, kalau market itu ya cukup susah ya. Ini kayak ini cycle pertama alt season gagal, last bull market segala macam, ini semuanya udah aku jelasin gitu ya. Nah, cuman yang menjadi concern kita ya, misalnya nih Bang, aku punya modal kecil gitu ya. Aku mau main features juga kayak Abang, gimana caranya? Nah, ini langsung aku kasih tahu guys, dan di sini langsung kita buat perhitung-hitungannya aja ya. Nah, jadi yang pertama adalah kalian harus membagi rata dulu ya. Ini penting, sangat-sangat penting ya. Sekali lagi ya, ini penting dan sangat-sangat penting ya. Nah, jadi contoh nih, kalian punya modal tuh 1 juta atau 100 dolar misalnya ya. Tidak boleh lebih dari 30% itu masuk di wallet features. Jadi otomatis ya 70% itu harus di spot. Ya, jaga-jaga nih, misalnya kalian kekurangan likuiditas atau modal, harus di spot. Dan 30%-nya atau 30 dolar masuk di balance features-nya. Nah, kayak gini ya, udah jelas ya. Nah, jadi pembagiannya tuh kayak gini. Kalau aku beda modalnya guys. Kalau modal aku di Binance jujur itu 100 ribuan lebih satu akun gitu ya. Akun lainnya ada 50 ribu, ada yang 100 ribu juga. Jadi tentu aja pembagiannya ya tentu kayak gini gitu ya. 70
30 ataupun 80-20 gitu. Ya, lebih amannya lagi 80-30. Kalau aku memang 80-30 ya. Jadi 80%-nya di spot, 20%-nya di futures gitu. Jadi 20%-nya itu sebenarnya gede juga. Ya, dan semua itu tergantung dari portofolio kalian masing-masing. Jangan semua saldo balance kalian masukin di futures ya. Punya uang $100 masuk semua ke futures. Ya 5 menit tiba-tiba liquid gitu. Karena apa? Kalian belum punya ilmunya, kalian belum punya tekniknya gitu ya. Jadi jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Nah, terus aku juga kasih di sini ya 7 cara diversifikasi ya aset kalian di crypto portfolio. Yang pertama, buy the market leaders. Jadi belilah ya koin-koin top 1 sampai top 10 kayak gitu. Meskipun nggak semuanya naik, kalau mau aman 1 2 3 aja. BTC, Ethereum, apa yang ketiga? BNB atau Solana. Boleh, udah simple. Ya, kemudian yang kedua, fokus di cryptocurrency yang menggunakan different cases gitu. Jadi jangan yang GameFi semua, AI semua gitu ya. Wah bang, tapi kan kita mengikuti naratif, nggak bisa gitu, benar-benar nggak bisa ya. Jadi benar-benar kalian tuh harus beli yang different cases ya. Jadi yang DeFi ya kalian beli satu. Kemudian untuk payment contohnya ACH beli satu ya. Gaming boleh satu, metaverse satu, privacy jadi ini skip lah. AI boleh kayak gitu, satu-satu aja. Jangan beli ini beli semua sama kasusnya kayak gitu. Kemudian yang keempat, investlah di smart blockchain network ya. Jadi kalau aku jujur memang aku selalu invest itu di koin-koin yang layer 1 yang punya blockchain. Lebih suka. Kenapa? Karena tetap kepakai, itu yang pertama. Dan yang kedua, gas fee-nya tetap akan berpengaruh gitu ya. Nah, jadi biarpun nanti suatu saat kalian mau ngirim, itu gas fee-nya tetap kepakai dan lebih murah ya. Nah, tentu ini hampir semua ini ada di porto aku kecuali yang ini ya. Kita skip dan kita buang. Kemudian ini divide portfolio into Bitcoin, Ethereum, and anything else. Ya, sesuai yang aku bilang tadi, Bitcoin boleh, Ethereum boleh, BNB boleh, Solana boleh, Avax boleh, ya, Hype boleh, ya silahkan. Kayak gitu. Tapi yang jelas ya jangan satu naratif aja, tapi belilah yang top coin kalau modal kalian kecil ya. Kemudian check out cryptocurrency stocks ya. Jadi ini harus kalian lihat gitu ya, gimana caranya dia tetap bergerak setiap hari ya, seperti yang kita update analisa ini. Kemudian invest in smaller crypto tokens with greater growth potential ya. Jadi investnya itu di koin-koin micin tapi dengan posisi yang sangat sedikit, jangan all in. Ya, karena kebanyakan dari kita itu wah biar JP bang masuk sekian boncos, tembak lagi sekian besoknya boncos, tembak lagi besoknya boncos. Ya udah gitu. Jadi ibarat 100 koin yang kalian tembak hancur semua. Mending kalian tembak 1000 koin tapi kecil dan kalian bisa tahu mana yang JP, mana yang loss kayak gitu ya. Kemudian ini rebalance your portfolio when necessary. Jadi kalau misalnya ada koin nih, jadi contoh Ethereum nggak naik, ya bisa kalian jual Ethereumnya, belikan ke BTC atau BNB misalnya ya yang lebih naik kayak gitu. Sebenarnya aman-aman aja ya. Dan untuk features sekali lagi aku bilang ya, tadi 70% kalian harus di spot ya. Bang, kalau misalnya USDT gimana? Ya udah, di 70% ini tetap harus ada USDT-nya. Ya. Karena di futures kan 30% dan 30% itu kan juga USDT. Jadi anggaplah yang 70% ini sebagai cadangan likuiditas ketika ada apa-apa nanti dengan 30% kalian. Kayak gitu. Simple sebenarnya, tapi ya memang agak sulit. Dan yang terakhir adalah tetap menggunakan Binance sebagai marketnya untuk trading karena Binance sudah terpercaya. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa gunakan Binance dan trading di Binance karena di Binance inilah satu-satunya exchange yang menawarkan likuiditas kencang dan juga menawarkan hampir semua pair yang bisa, dan juga ada aset portofolio trackingnya yang tentu kalian bisa gunakan untuk melihat wah koin-koin apa aja nih punya aku yang lagi bagus di porto, lagi naik, lagi cuan kayak gitu. Simple, oke? Kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Ciao.